حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Hadis yang terakhir kita baca distorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang bolehnya menangis atau menangisi saudaranya atau kerabatnya yang meninggal dunia, atau menangisi orang lain yang meninggal dunia tanpa adanya ratapan-ratapan jahiliyah. Yaitu maksudnya hanya menangis yang normal, tabiat manusia karena sedih, itu boleh. Tapi kalau menangis diiringi ratapan jahiliyah, nyobek-nyobek saku, mukul-mukul wajah, teriak-teriak dengan teriakan yang menyedihkan, haram hukumnya. Hadisnya satu aja ya, tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fi. Na'am barakallahu fi, kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Kita ambil dua hadis pendek, mudah dihafal. Serius, jenius, fokus. Serius, jenius, fokus. Qala al-mu'allif wa sabahullah babus salati 'alal mayyit wa tashni'ihi. Bab berdoa atau mendoakan si mayit dan juga menghantarkan jenazahnya. Ini bukan mendoakan di sini ya, karena salat secara bahasa doa, tapi menyolatkan di sini maksudnya. Bab keutamaan menyolatkan si mayit dan juga menghantarkan jenazahnya, artinya gitu. Kalau salat secara bahasa ini doa, tapi di sini artinya salat yang secara syariat. Harakatun makhsusatun fi awqatin makhsusah. Nanti biqira'atin makhsusatin allati uftihat bitakbir wa ukhtutimat bitasnim. Gerakan khusus di waktu yang khusus dengan bacaan yang khusus, diawali dengan takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar, ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bab keutamaan menyolatkan jenazah dan menghantarkannya. Ada keutamaan yang luar biasa di sini barakallahu fiik. Jadi kalau antum menyolatkan jenazah, nunggu dulu sampai dimakamkan, antum ikut mengantarkan sampai dimakamkan, dapat 2 qiraat nanti. Nah, kita baca aja biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiraat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mislul jabalainil azimain. Muttafaqun alaih. Masyaallah. Keutamaannya besar, luar biasa ini ya. Diperhatikan, ana terjemahkan. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, berarti dia menyolatkan. Paham ya? Menyolatkan di sini kaifiyahnya sudah diketahui bersama dengan kaifiyah yang ma'rufah. La ruku'a fiha wala sujuda fiha. Enggak ada rukuk wala sujud. 4 takbirat, 4 takbir. Allahu akbar. Setelah takbir pertama baca surat Al-Fatihah, enggak perlu doa istiftah, enggak perlu. Paham ya? Kemudian cukup mengangkat tangan pada takbir yang pertama saja. Itu pendapat yang kuat walaupun ada selang pendapat di antara para ulama. Allahu akbar, baca surat apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua, Allahu akbar, enggak perlu antum mengangkat tangan lagi. Allahu akbar, baca apa? Takbir yang kedua, baca shalawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ila akhirnya. Kemudian takbir yang ketiga, Allahu akbar, doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirih. Doa yang sudah ma'ruf dan masyhur yang antum sudah ketahui bersama. Takbir keempat, Allahu akbar, enggak perlu baca apa-apa. Cukup salam kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Diperhatikan. Nah, itu namanya salat jenazah. Enggak ada rukuk wala sujud. Enggak ada rukuk wala sujud. Nah, enggak ada rukuk wala sujud. Yang ada 4 kali apa? Takbir tadi. Nah, 4 kali takbir. Naam. Kemudian enggak ada juga adzan wal iqamah. Enggak ada adzan wala qomat di situ. Nah, jadi langsung ditegakkan. Apakah harus 3 shaf? Itu enggak harus. Kalau shafnya panjang penuhi dulu, jangan bikin 3 shafnya ini kosong. Paham ya? Kadang orang gitu kan mengedepankan 3 shaf, akhirnya shaf yang sini kosong semua. Penuhi dulu baru shaf berikutnya. Caranya gitu. Nah, walaupun sebagian mereka berpendapat 3 shaf itu yang disebutkan dalam hadis yang semisalnya, dulu pernah ditanyakan di Damat oleh Syekh Yahya waktu itu, apakah kalau shafnya kosong kita membuat 3? Kata beliau penuhi dulu shafnya. Seperti salat biasa, shaf penuhi dulu baru berikutnya. Nah, barakallahu fi. Karena apa? Karena untuk meluruskan shaf dan merapatkan shaf sama syariatnya ya, barakallahu fi. Nah, kemudian nanti kalau misalkan shaf pertama penuh, shaf kedua, ketiga. Nah, itu wallahu alam itu pendapat yang kuat. Nah, kemudian barakallahu fi, salat jenazah kalau laki-laki mayitnya, nah, maka imam berdiri sejajar dan kepala atau perut. Kalau mayitnya laki-laki, kepala atau perut? Kepala. Paham ya? Nah, kemudian kalau mayitnya wanita atau perempuan, imam berdiri sejajar dengan apa? Menghadap barakallahu fi, sejajar dengan perut. Nah, si mayit tadi itu. Mafhum? Naam. Kemudian tidak ada doa-doa khusus yang dibaca setelah apa? Menyolatkan jenazah. Paham ya? Sebagaimana itu yang dikuatkan oleh sebagian para ulama bahwasanya apa? Setelah salat jenazah sudah cukup. Paham ya? Antum cukup mendoakan ketika pada takbir yang ketiga tadi itu. Setelah takbir yang ketiga, Allahu akbar, mendoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, apakah perlu mengubah dhamir? Kalau perempuan Allahumma ighfir laha, pendapat yang kuat dikuatkan juga oleh Syekh Abdullah Riyani wafaqahullah, kalau pun enggak mengubah dhamir enggak masalah. Karena haknya kembali kepada mayit. Mayit umum atau khusus mayit? Mayit umum atau khusus? Umum, laki-laki perempuan namanya mayit juga kan? Paham ya? Sehingga Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, enggak diubah dhamirnya enggak masalah. Paham ya? Walaupun perempuan mayitnya. Paham ya? Kalau diubah bagaimana? Selama enggak merusak makna enggak ada larangan. Karena memang dhamir perempuan, Allah maghfir laha warhamha. Kan itu. Tapi kalau enggak diubah dhamirnya, kembalinya ke mayit. Mayit umum, laki-laki perempuan mayit juga. Paham ya? Sehingga enggak diubah dhamirnya, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirih, boleh. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan. Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha, disimak ya. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan falahu qirat, maka dia mendapatkan qirat, 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, tudfan dimakamkan, dikebumikan, dikuburkan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Disimak ini 2 qirat. Qila, ada yang bertanya, wa mal qiratan? Apa itu 2 qirat? Qala mislu al-jabalaini al-'azimain. 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Disebutkan dalam riwayat yang lain dan jelaskan para ulama, masing-masing gunung seperti gunung Uhud.
Masya Allah, besar sekali pahalanya ya. Ini kalau memungkinkan. Kadang-kala orang rumahnya jauh ya dia mampunya hanya menyolatkan saja dapat 1 qiraat. Tapi kalau rumahnya dekat, memungkinkan atau ada waktu, maka kalau ingin 2 keutamaan, menyolatkan janazah kemudian menghantarkan sampai dimakamkan, dikebumikan dapat 2 qiraat. Masya Allah. Naam. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah wa barakallahu fikum. Menyolatkan janazah hukumnya fardu kifai, bukan fardu aini. Mafhum? Sehingga idza qama bihi ahadun saqata anhul akharun. Artinya apa? Kalau sudah ada satu orang yang menegakkan salat janazah, yang lainnya gugur. Perhatikan ini ya, yang lainnya gugur kewajibannya. Nah, itu namanya fardu kifai, kewajiban yang sifatnya badani. Diganti orang lain enggak masalah. Tapi kalau enggak ada satu pun yang menyolatkan, dosa semuanya. Itu fardu kifai. Nah, beda dengan fardu aini. Kalau fardu aini kewajiban per individu, enggak bisa digantikan, harus dia yang melakukannya. Seperti salat 5 waktu. Salat 5 waktu fardu aini. Antum nggak boleh ngomong, ya fulan, tolong sholat duhur jatahana hari ini antum yang lakukan, nggak bisa, nggak bisa. Karena fardu apa? Fardu aini, kewajiban per individu, nggak bisa digantikan orang lain. Adapun kalau fardu kifai, kewajiban yang sifatnya apa? Barakallahu fiik, badani, bisa digantikan orang lain. Faham soalnya ya? Naam. Kemudian mengenai sholat ghaib, sholatul ghaib. Sholatul ghaib disyariatkan manakala ada kabar yang akurat bahwasanya si fulan belum disolatkan. Kalau udah disolatkan nggak perlu sholat ghaib lagi. Paham ya? Nah, contohnya apa? Barakallahu fiik, Raja Najasyi Ashamah waktu itu ketika meninggal dunia, negara Habasyah Ethiopia terkenal negara yang waktu itu dominannya orang kufar, orang Nasara. Sehingga dikhawatirkan nggak ada yang menyolatkan di sana. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada segenap para sahabat, sallu ala akhikum, salatkanlah saudara kalian, fa innahu mata bi ghairi ardikum, karena sesungguhnya dia mati bukan di bumi kalian, di tanah Habasyah tadi itu. Naam, itu seputar apa? Salat janazah. Di sana ada kitab yang sangat bagus sekali, Ahkamul Janaiz, karya Syekh Al-Albani rahimatullah alaih, diringkas lagi oleh Syekh Abdullah Riyani menjadi apa? Menjadi Mukhtasar Ahkamul Janaiz. Paham ya? Itu bagus sekali itu kitabnya. Bisa dirujuk di sana bagaimana tata cara penyelenggaraan janazah, mulai dari mengkafani, memandikan, menyolatkan, dan yang semisalnya. Satu lagi perhatikan, babul isra'i fil janazah, bab bersegera di dalam menyelenggarakan janazah. Penyelenggaraan janazah, ingat-ingat, bukan jinazah, bacanya janazah. Antum kita orang ajam, lisannya kadangkala terpeleset kesleo. Paham ya? Dalam berucap Arab. Nah, diluruskan. Jangan cuman yang penting seenaknya mengucapkan. Kalau Arab, Arab sekalian. Kalau Indonesia, Indonesia sekalian. Jenazah, sudah selesai. Tapi kalau antum bergaya berbahasa Arab tapi keliru harokatnya, keliru juga maknanya. Nah, keliru juga apa? Maknanya. Ayo, seperti itu. Mafhum? Jenazah keranda. Janazah mayitnya. Ayo salat jenazah katanya. Bergaya sok bahasa Arab dia, tapi pakai kasrah dia. Ayo salat jenazah, ayo salat jenazah katanya. Ya salat keranda. Paham ya? Kalau janazah jimnya di fathah, bi fathi al-jim, itu al-mayyit. Ingat-ingat itu. Kalau al-jinazah bi kasri al-jim, itu tempat yang dipakai untuk mengangkut mayit, keranda. Mafhum? Faedah itu juga dinukilkan dalam barakallahu fiik Mukhtasar Ahkamul Janaiz oleh Syekh Abdullah Riyani wafaqahullah. Naam. Jadi mengucapkannya dan keliru ya kalau bahasa Arab ya. Janazah mayitnya, jinazah kerandanya. Nah, bedanya harokat saja. Bab ini sangat bagus sekali karena kadang-kala orang awam itu menunda-nunda sampai sehari, 2 hari, 3 hari menunggu saudara-saudaranya belum datang. Kalau teman cepat enggak ada larangan. Tapi kalau berhari-hari barakallahu fiik, asal dihindari. Kenapa demikian? Karena yang paling bagus segera. Jadi janazah segera diselenggarakan, mulai pemandian, pemakaman, kemudian barakallahu fiik mengkafani, itu semuanya disegerakan. Paham ya? Disegerakan. Makanya bab al-isra' fil janazah, bab disyariatkannya untuk menyegerakan penyelenggaraan janazah. Naam. Ana baca, perhatikan baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairan tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalik
fasyarrun tad'unahu an riqabikum muttafaqun alaih. Diperhatikan, artikan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal asri'u bil janazah, segerakanlah penyelenggaraan janazah. Penyelenggaraan meliputi apa tadi? Memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan, mengebumikan. Paham ya? Segerakan, jangan tunda-tunda. Kalau cuma 1 jam lah taruhlah nunggu saudaranya atau enggak sampai berhari-hari, itu masih toleran. Tapi kalau sampai lama sekali, dibekukan dengan es misalkan, atau dikasih pengawet misalkan, itu terlalu barakallahu fiik, terlalu lama. Dikhawatirkan menyakiti si mayit nanti. Nah, Allah musta'an. Karena alamnya udah beda ya. Kita lihat. Fa in taku salihatan, kalau ternyata jenazah tersebut orang saleh, fa khairun tuqaddimunaha, maka kebaikan yang kalian persembahkan untuknya. Jadi kalau ternyata mayitnya itu saleh orangnya, berarti antum menyegerakan kebaikan untuk dia gitu loh. Paham ya? Wa in yakus siwa dzalik, namun jika jenazahnya atau mayitnya itu tidak saleh, dalam artinya orang yang jahat atau jelek, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka kejelekan yang kalian letakkan dari apa? Dari 6 leher-leher kalian. Kan orang mikul. Paham ya? Pundak-pundak kalian. Riqab itu pundak ya. Jadi orang zaman dahulu itu kalau ngatur jelekan dipikul. Kalau zaman sekarang serba banyak kemudahan kan, ada ambulan, ya enggak? Ada mobil khusus jenazah itu. Kalau zaman dahulu, dan ini kalau misalnya memungkinkan, bagus dipikul sebagaimana awal permulaan dulu. Paham ya? Nah, itu maksudnya, maka kalau seandainya si mayit orang jelek, orang jahat, nah barakallahu fiik, kenapa harus segerakan? Nah, biar kalian itu segera meletakkan kejelekan tersebut dari apa? Dari pundak-pundak kalian. Taruh selesai. Paham? Nah, itulah syariat barakallahu fiik, hadisnya muttafaqun alaih. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum, diperhatikan. Jadi penyelenggaraan jenazah tentunya semakin cepat semakin bagus. Jangan ditunda-tunda. Dibacakan Yasin dulu, dibaca Al-Fatihah dengan bacaan-bacaan qomat kamit yang kadang enggak jelas. Bi hadratis Syekh fulan bin Alan Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Enggak perlu. Itu enggak ada dalilnya. Paham ya? Atau dibacakan Yasin dulu misalnya, enggak ada dalilnya. Yang ada itu barakallahu fiik, dibacakan ditartil la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Adapun hadis lakinu mautakum biyasin, hadisnya dhaif. Ingat-ingat itu. Nah, sebagian orang awam mengambil hadis tadi itu. Bacakanlah Yasin untuk orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian. Makanya kalau orang sudah mau meninggal, dikumpulkan keluarganya, ngundang masyarakat setempat, dibacakan Yasin. Itu enggak ada dalilnya, ternyata dhaif. Hadisnya lemah. Yang sahih, lakinu mautakum bila ilaha illallah, itu sahih. Talqinlah orang-orang yang hendak mati di antara kalian dengan lafaz apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Mafhum soalnya ya? Naam. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. Penyelenggaraan jenazah, naam, pastikan semakin cepat semakin bagus. Ada yang ditugaskan menggali kuburan, ada yang ditugaskan mungkin mengkafani atau memandikan, kemudian ada yang ditugaskan menghantarkan. Itu semuanya cepat nanti gerakannya. Nah, jangan diperlambat, karena apa? 2 kemungkinan tadi. Kemungkinan pertama, orangnya baik, jenazahnya baik, saleh jenazahnya, sehingga apa? Dia akan apa? Mendapatkan kebaikan, segera dia dapatkan. Kemungkinan kedua, si mayitnya orang jahat, orang jelek. Nah, maka yang menghantarkan tersebut agar segera meletakkan itu. Paham ya? Dari pundak-pundak orang yang menghantar tadi itu. Naam. Kemudian mengenai mana yang afdal, menghantarkan jenazah dengan ambulan atau dengan manual, dipikul tahun bergantian dan semisalnya. Kalau memungkinkan untuk manual, dipikul sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang ada, bagus, afdal. Paham ya? Tapi zaman sekarang kadang ada makamnya penuh, ya kan? Harus agak jauh jaraknya kan? Nah, menggunakan sarana-sarana atau fasilitas yang lain enggak ada larangan. Intinya segerakan barakallahu fiik penyelenggaraan jenazah tadi, meliputi mandikan, mengkafani, menyolatkan dan juga memakamkan. Wallahu a'lam bissawab. 2 hadis ini kita ambil, distorkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillah.